Ya, berjumpa lagi dengan Paulus dalam Up. Dan kali ini saudara saya ya hanya tokoh yang yang jadi ini ada pabrik buku ya, dan rumah tangganya bermasalah. Persoalannya yang mana? Ya. Terus sekarang karena sang istri Masalahnya jadi besar. Tapi istri sepertinya ada strategi seperti dan sebaliknya sang suami juga jadi saling lapor gitu. Ya, jadi suami istri ini akhirnya bermasalah di ranah publik Ya. yang seharusnya private, Ya. jadi menjadi semua orang tahu. Pertanyaannya, Pertanyaannya sekali ini tidak bukan untuk menghakimi atau untuk menyudutkan siapapun, tapi berbagi sudut pandang aja tentang case tadi ini, siapa tahu kita bisa belajar ya. Ya. Nah, pertanyaannya awalnya mungkin dari segi pernikahan gitu kan, saya sering dengar dari Bapak Paulus bahwa salah satu harus mengalah, atau kompromi atau memaafkan atau Ya. harus ada cerita. Nah, kekisruhan ini kira-kira kenapa kok tidak bisa nemuin jalan tengah dari suatu pernikahan tuh, kira-kira Pak Paulus kenapa? ya mungkin bagi Anda semua yang sedang menikah, sudah pernah menikah atau akan menikah, sebetulnya di balik setiap problem pernikahan ada sesuatu pembelajaran yang bisa kita pelajari. Salah satunya adalah bahwa jangan pernah mengharapkan bahwa dalam pernikahan akan selalu baik. Karena ada titik-titik tertentu dalam pernikahan pasti ada konflik. Dan konflik itu bisa terjadi tidak pandang siapa yang Anda nikahi atau berapa lama Anda menikah. Namanya manusia memasuki pernikahan itu pasti ada masalah. Jadi tidak peduli apakah dia pengacara atau dia pendeta atau dia ustadz atau siapapun juga, memasuki pernikahan berarti harus siap-siap menghadapi permasalahan. Persoalannya adalah kalau itu permasalahan sifatnya private, urusan rumah tangga, kalau bisa sih jangan di blow up sampai semua orang tahu. Untuk apa? Mungkin itu salah satu bentuk suami istri memang yang dia mau. Soalnya kan suami istri itu pasti kan, kalau misalnya saya punya suami, sebenarnya itu adalah orang yang benar-benar saya kenal. Ya. Jadi he knows where to put the button pasti. Probably this is the button that you want to put. She knows where to control the husband. Ya, persoalannya apakah dia dengan membuat masalah pernikahannya jadi publik, diketahui banyak orang, akan menyelesaikan atau malah nambah masalah? Ya kan? Jadi kalau dengan memblow up masalah private, masalah pribadi soal pernikahan, apalagi sudah ditayangkan di televisi dan sifatnya sudah nasional, misalkan orang semua tahu, apa untungnya? Apa untungnya? Kan dia sebetulnya ingin menyelesaikan persoalan, tapi saya dengar sekarang malah persoalannya bertambah lagi. Apa yang perkembangan terakhir bagaimana? Perkembangan terakhir akhirnya mungkin itulah, daripada di depan konferensi pers, sekarang itu mereka mediasi di balik layar bersama dengan Otto Hasibuan. Jadi Otto berusaha mendamaikan mereka, menemukan jalan tengah privately. Orang nggak tahu apa yang mereka lakukan mediasi.
kembali lagi ke pertanyaan saya, mungkin kebijakan ini nggak menemukan jalan tengah karena making it public malah menambah masalah ya. Ya. Baik. Ya. Oke, pertanyaan kedua Pak Paulus. Kalau misalnya kebijakan ini tidak menemukan jalan tengah dan akan cerai, bagaimana tanggapan Pak Paulus tentang perceraian? Apalagi ini adalah hamba Tuhan. Dua orang ini public figure. Public figure dari hamba Tuhan. Yang saya dengar sih majelis gereja itu Bapak. Baik, ada saudara kita yang komplain, jadi saya akan ganti dengan mikrofon. Ya, karena ada yang tidak mendengar katanya. Jadi, mohon maaf saudara yang tadi tidak mendengar. Ini semoga akan menjadi lebih baik, ya kan? Jadi dengan adanya mikrofon ini mungkin bisa lebih jelas. Mohon supaya dikasih masukan apakah sekarang suaranya lebih bagus daripada tadi, ya kan? Baik, kembali kepada masalah yang sedang dihadapi oleh pengacara yang cukup terkenal dengan istrinya yang sekarang rumah tangganya sedang menghadapi prahara, kemudian dibawa ke ranah publik sehingga semua orang tahu yang sebetulnya. Saudara, ini pelajaran bagi kita semua. Kalau yang namanya rumah tangga pernikahan itu private, itu masalah pribadi, jangan sampai dibawa kemana-mana sehingga semua orang bisa tahu, yang pada akhirnya Anda berusaha untuk mencari pertolongan tapi malah menambah persoalan. Itu yang terjadi, ya kan? Terus kalau misalnya dia akhirnya dalam masalah ini salah satu-satunya cara adalah perceraian, bagaimana tanggapan Bapak? Sampai sejauh mana sih sebuah prahara atau masalah dalam pernikahan sampai harus cerai gitu loh? Maksudnya harus separah apa masalah itu tuh? Ya, jadi begini, kalau orang tahu bahwa waktu membuat janji nikah itu kita membuat janji nikah bukan hanya di hadapan pendeta, bukan hanya di hadapan jemaat, tapi kita membuat janji nikah itu di hadapan Tuhan, di hadapan Allah. Maka waktu Anda mengucapkan janji nikah itu Anda sedang membuat sebuah covenant. Janji nikah adalah covenant, dan itulah sebabnya sebaiknya karena waktu Anda memulai mau menikah minta izin Tuhan, nanti waktu mau bercerai ada upacara dulu, minta Tuhan kasih pandangan, boleh tidak bercerai. Oke. Nah, kalau misalnya sebagai manusia kan kita nggak bisa sempurna juga ya Pak ya. Mungkin ada orang-orang teman-teman kita yang memilih akhirnya cerai karena sudah tidak tahan lagi. Itu kira-kira gimana Pak kalau mereka sudah bercerai? Apakah degraded their value as a human? Will God still love them? Ya, jadi agak sulit untuk dijawab karena di dalam Alkitab dikatakan dalam kitab Maleakhi bahwa Tuhan itu membenci perceraian. Aku membenci perceraian, itu kata firman Tuhan. Tapi kan dia tidak membenci orang yang bercerai, bukankah begitu? Nah, kalau not the person but the act. Iya, tetapi namanya perceraian pasti dilakukan oleh orang kan? Iya, masa sama kuda. Nah, karena Tuhan itu punya agenda lewat pernikahan kita. Jadi poinnya bukan karena saya sedang bermasalah dan sebagainya, tapi saya mau mengatakan kepada Anda bahwa dalam hidup ini kita akan menghadapi kesulitan-kesulitan dalam pernikahan, tapi perceraian itu bukan jalan keluar yang terbaik, ya kan? Nah, memang saya ketemu dengan beberapa teman yang pada akhirnya bercerai, tapi itu bukan jalan keluarnya, kan? Makanya harus ada jalan keluar yang lebih baik untuk menghadapi situasi yang sulit. Salah satunya adalah coba counseling, coba cari mentor pernikahan, coba cari orang yang bisa menolong. Iya. Oke, jadi dalam sebuah case tadi cerita ini Hotma dan Desiree, pengacara terkenal ini, ada cerita. Jadi sebenarnya saya juga follow ya kan, yang ibunya itu selalu memposting kemesraan antara dia dan suaminya. Tetapi waktu berita ini go public, ada sebuah pengakuan bahwa sebenarnya selama 8 atau 10 tahun mereka tidak sekamar. Nah, jadi semua yang diperlihatkan pada public lewat Instagram itu seperti fake gitu, bukan, mungkin gimana ya, saya juga nggak tahu mau bilang fake tengah. Pura-pura.
pura-pura mesra di public figure tapi dalamnya hancur berantakan. Ya kita nggak tahu what happened in their private life. Tapi ada suatu statement dari istrinya bilang selama ini saya cuma mengcover aja suami saya sebagai istri yang baik. Saya nggak memperlihatkan bahwa ternyata mereka itu ada masalah. Nah gimana Pak tanggapan Bapak terhadap istri yang mengcover kesalahan suaminya? Is it good? Is it not good? Or gimana? Ya gitu. Pokoknya tanggapan Bapak tentang Ya begini, yang paling bertanggung jawab dan paling merasakan kebahagiaan pernikahan Anda adalah Anda yang menikah, bukan publik. Ya. Ya kan? Apa gunanya memposting foto-foto kemesraan, tetapi Anda sendiri sudah tidak tidur 10 tahun dengan pasangan Anda, misalkan. Apa gunanya memposting wah seolah-olah mesranya jaim untuk jaga image, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Nah, lebih baik tidak perlu harus memposting-posting itu. Lebih baik segera cari mentor, cari teman, atau cari pendeta, atau cari hamba Tuhan yang bisa menolong Anda menyelesaikan masalah pernikahan daripada coba untuk pura-pura tidak ada masalah padahal ada masalah, ya kan? Jadi be honest, jujurlah, transparan, dan kalau ada signal-signal bahwa pernikahan Anda sedang tidak bahagia dan menuju kepada kehancuran, segera cari pertolongan. Oke. Ya kan? Itu psikologi kenapa ya orang suka ngepost mesra-mesra gitu untuk mendapatkan apa sih? Ya mungkin hanya untuk mendapatkan feeling okay, ya kan? Oh, orang-orang kan mengapa orang memposting seolah mesra, seolah hebat padahal ada masalah oleh karena karena masalah itu coba ditutup-tutupi, dan pada waktu masalah ditutup-tutupi akhirnya apa yang terjadi adalah dia seolah-olah bahagia tapi tidak bahagia, jadi bohong, jadi munafik ya, di depan orang kelihatannya bagus, ya kan, padahal kenyataannya tidak seperti yang ada di dalam foto-foto itu. Ya, oke. Nah, ini ada pertanyaan sebenarnya ini mengenai perceraian juga ya. Iya. Apa kita harus hidup kesakitan tanpa bisa menjaga hubungan baik? Perceraian tidak dilakukan tetapi kita hidup permasalahan berpandangan bukan sama manusia, tapi kayaknya memang pernikahan itu kalau misalnya ada masalah yang terus-terusan terus harus hidup sama orang yang udah nggak ada cintanya itu susah, Pak. Ya, makanya harus ada usaha untuk menyelamatkan cinta. Ini pertanyaan dibacakan dari Hetty ya. Ya. Bisa dibacakan? Kurang jelas. Apakah kita harus menerima suami yang sudah berkhianat dan memiliki anak serta wanita lain selain kita? Apa kita harus hidup dengan kesakitan tanpa bisa menjaga hubungan baik dengan Tuhan? Perceraian tidak dilakukan, tapi kita hidup dalam permasalahan berpandangan, bukan saja sesama manusia, tetapi dengan Tuhan pun akan sulit. Ya, pertanyaan. Pada waktu Anda menikahi seseorang, bukankah Anda sudah mengucapkan janji, aku menerima engkau waktu susah, waktu senang, waktu kaya, waktu miskin, sampai maut memisahkan kita. Masukkan dalam janji nikah waktu kamu baik, waktu kamu tidak baik, waktu kamu jujur, waktu kamu tidak jujur. Dalam situasi apapun juga harus menerima, termasuk menerima kelemahan, menerima kekurangan. Jadi jangan hanya terima kebaikannya saja. Artinya begini, pasanganmu adalah manusia yang biasa yang suatu saat akan melakukan kesalahan, akan membuat kesalahan. Maka harus terima ketika dia harus membuat kesalahan, harus belajar memaafkan. Ya kan? Nah, pertanyaannya, tapi kalau dia selingkuh sampai ada anak dan ini bagaimana? Nah, sekarang mau apa? Mau apa? Mau cerai? Apakah cerai bisa memperbaiki hati? Setahu saya cerai justru akan menambah persoalan, karena saya adalah korban perceraian juga. Jadi saya mau mengajarkan kepada Anda semuanya, makanya sebelum terjadi masalah, ini bagi saudara yang menikah, sebelum ada persoalan yang genting, selesaikan dulu masalah saudara. Ya kan, ini penting bagi Anda semuanya. Dengan cara apa? Belajar, ikut seminar, dan barangkali saudara-saudara harus melakukan apa yang saya sebut dengan marriage encounter. Sesekali saudara datang belajar untuk marriage encounter. Artinya apa? Coba dicek kembali hubunganmu sudah mulai apa. Karena pernikahan itu punya musim. Ada musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin. Setiap musim harus berusaha untuk
menyesuaikan harapan. Jadi saya mau kasih tahu ini contoh. Kalau enggak ini akan jadi masalah. Waktu Anda nikah, aslinya itu kan belum ketahuan semua. Setelah saudara menikah, setelah kamu menikah, suamimu tiba-tiba ternyata tidurnya mendengkur atau ngorok. Mau apa? Mau pisah? Ternyata tidurnya tutup mata gitu Pak. Ya. Kalau tapi balik lagi ke pertanyaan tadi, kalau saya rasa sih itu nggak bisa dikasihkan jawabannya pertanyaannya A, jawabannya B gitu. Jadi kayaknya itu very depending on the person itself and the case itself. Apakah suaminya ada potensi untuk memperbaiki diri atau enggak? Kalau memang selama masa pernikahannya dijalani dan dia terzolimi setiap harinya, tidak baik juga untuk si wanita ini Pak. Malah hidup di dalam dosa memang. Ya kan, it's like covering the sin of the husband if the husband don't wanna change. Ya sekarang kembali kepada public figure yang sekarang lagi eker-ekeran itu, ya kan, yang kehidupan privasinya dibawa ke publik, yang sebetulnya justru mengekspos apa yang terjadi, ya kan. Kenapa tidak dari dulu minta pertolongan hamba Tuhan? Kenapa ditutup-tutupi? Nah, saya mau mengatakan begini, keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Kalau mau hidup dipulihkan, kita terbuka jujur saja, ya kan, nggak usah ditutup-tutupi kan begitu. Ya. Berarti sebelum terlambat, tadi ibu itu mungkin siapa namanya tadi? Iya. Carilah pertolongan ya. Apa yang bisa dilakukan bersama dengan sang suami untuk make the marriage better. Itulah sebabnya cinta saja tidak cukup dalam pernikahan. Modal cinta saja tidak cukup. Saya mengatakan Anda untuk membangun rumah tangga di dalam Amsal 24 dikatakan Anda perlu wisdom, knowledge, and understanding. Yaitu perlu hikmat, perlu informasi, dan perlu pemahaman atau saling mengerti, saling memahami pasangan. Nah, mengapa sampai terjadi selingkuh? Mengapa cinta menjadi hambar? Mengapa 10 tahun atau 8 tahun tidak tidur bersama? Karena ada konflik yang tidak diselesaikan. Mengapa konflik tidak diselesaikan? Oleh karena mungkin tidak tahu bagaimana cara menyelesaikan. Padahal semua konflik bisa diselesaikan. Ya, atau mungkin konflik itu dipendam aja karena dua-duanya sebenarnya nggak mau mengalah, tapi pura-pura nggak ada konflik, bisa juga ya. Jadi seperti disembunyikan aja gitu. Iya. Jadi mungkin ada sesuatu yang mungkin dari kisah tadi, pembelajaran apa yang bisa kita tangkap dari kasus pertengkarannya Pak Hotman Sitompul ya, dengan istrinya yang sampai dibawa-bawa ke ranah publik. Ya begini saudara, saya mau mengatakan kepada Anda, bahagia atau tidak bahagianya pernikahan itu bukan karena status, bukan karena kaya, bukan oleh karena Anda terkenal, bukan oleh karena Anda dikelilingi harta, bukan itu. Dan dikatakan seperti ini, dan saya benar apa yang dikatakan oleh Pak Myles Munroe, if you're not happy in your marriage because of lack of understanding. Jadi kalau pernikahanmu tidak bahagia, jangan salahkan harta, jangan salahkan wanita lain, jangan salahkan mertua, jangan juga salahkan iblis. Kalau Anda tidak bahagia, penyebabnya adalah lack of understanding. Lack of understanding bisa dijelasin lagi Pak, maksudnya understanding of what? Understanding of marriage. Siapa yang membuat pernikahan? Siapa yang membuat inisiatif ada pernikahan? Apa peraturan pernikahan? Ya kan? Kemudian bukan hanya itu, Anda harus punya understanding mengenai siapa yang Anda nikahi. Ya. Anda tahu bahwa pria dan wanita dari sononya sudah berbeda, kebutuhannya juga berbeda, struktur tubuhnya juga berbeda. Ini yang sederhana saja, ya kan? Wanita diciptakan dengan sel darah lebih banyak daripada pria misalkan, atau sebaliknya. Atau saudara, wanita diciptakan dengan struktur otak yang seperti rumah banyak kamar dan setiap kamarnya dihubungkan dengan pintu, sedangkan pria tidak. Sehingga koordinasi seorang wanita jauh lebih bagus daripada pria. Ini contoh. Nah, kalau Anda tidak bisa memahami ini bisa jadi akan menjadi sumber masalah karena sudah dibuktikan kalau terjadi pertengkaran sumber masalahnya hanya dua. Wanita menuntut pasangannya meresponi seperti dirinya dan pria gagal memahami istrinya. Itu aja. Nah, karena kegagalan memahami itulah akhirnya persoalan dalam pernikahan terjadi. Maka dibutuhkan kembali saling mengerti, saling memahami.
saling mengerti itu termasuk mengalah ya Pak ya? Oh, ada Mengerti dan waktu-waktunya harus mengalah, ada waktunya ini misalkan Karena dari cerita pengacara ini sepertinya karena nggak ada yang mau mengalah atau karena ada yang sudah capek mengalah Pak, maka ya nggak begini, bisa. tolong dicatat baik-baik. Dalam sebuah pertengkaran pernikahan, selalu dua-duanya menyumbangkan persoalan. Jadi kalau ada sebuah pertengkaran, jangan ngeblame pasangan Anda. Ini semua karena kamu. Ini semua karena kamu. Nah, tidak boleh. Selalu ada bagian masing-masing yang menyumbangkan persoalan. Iya betul. Ya kan? Jadi ini ada dari sahabat kita yang memberikan masukan, apa dia bilang? Sebagai istri tetap setia dan kita akan lihat mujizat terjadi. Hidup takut akan Tuhan adalah permulaan dari segala hikmah. Amin, dari Rose ya. Ada lagi apa dia bilang? Percayalah kita pasti bahagia hidup di dalam Tuhan walaupun di tengah-tengah masalah yang kita hadapi. Ya, jadi dengan kata lain, dalam satu konflik pernikahan selalu libatkanlah Tuhan. Ya kan? Kembali kepada Tuhan, kembali kepada komitmen. Ya. Ada pertanyaan lagi Pak? Ada pertanyaan ini lagi, tolong dibacakan dari Ibu Nerli. Bagaimana cara mempertahankan pernikahan kalau tidak seimbang? Selama menikah banyak sang suami tidak bisa bertanggung jawab dalam kebutuhan keluarga. Sekarang banyak sang istri menjadi tiang keluarga yang mencari nafkah dan urusan anak di rumah. Dan sang suami tidak ada tanggung jawab. Itu bagaimana Pak? Apa harus tetap dipertahankan? Iya, ini pertanyaan. Kalau suami memang sengaja menjadi pemalas dan tidak mau bertanggung jawab, harus ditegur, harus diingatkan, ya kan? Tetapi kalau oleh karena musibah, karena gara-gara COVID kemudian hilang pekerjaan saat ini, tidak ada income, harus dimaklumi. Inilah pancaroba kehidupan. Kadang-kadang kita diizinkan menghadapi seperti itu, ya kan? Dan kalau misalkan saja dalam situasi di mana istri sekarang diberkati sehingga menjadi tiang dalam keluarga dan suami oleh karena kena PHK, istri tidak boleh sombong. Ya, karena berkat itu datangnya urapannya lewat kepala keluarga juga. Pasti suamimu berdoa, ya kan? Suamimu berdoa supaya engkau mendapatkan income. Dan ya berbahagialah kalau masih ada income walaupun itu melalui istri. Tidak boleh kemudian Anda meremehkan, merendahkan suami karena income-nya kurang atau tidak punya income sama sekali. Jadi ini pelajaran bagi kita semuanya. Ya, saya harap ini bisa menolong Ibu. Jangan gara-gara sekarang ini suami lagi tidak ada income kemudian dibesar-besarkan. Bicarakan dengan baik, kasih pemahaman yang baik. Sekali lagi, cari mentor, cari konselor yang bisa menolong Anda menyelesaikan masalah-masalah pernikahan. Semua bisa diselesaikan. Tapi itu kan kalau kasusnya sang suami dianggap tidak bertanggung jawab karena situasi corona. Bagaimana kalau kasusnya adalah bukan karena corona, memang dari awal suaminya tidak ada rasa tanggung jawab untuk bisa menghidupi istri dan anak. Karena zaman sekarang gampang sekali menemukan laki-laki yang memang malah manja sama si istrinya Pak. Resiko ditanggung penumpang. Artinya itu resiko pernikahan. Makanya waktu memilih teman hidup jangan asal comot. Berarti itu adalah kebetulan, unfortunately, ketemu seorang laki-laki yang tidak hidup sesuai fungsi dia. Iya, sekarang mau apa? Mau cari laki-laki lain? Iya, kan? iya. Apakah dengan mencari laki-laki lain pasti akan selesai masalahnya? Belum tentu. Tapi, mana lebih baik memulai sesuatu yang baru dan menyalahi aturan atau memperbaiki dan mau berkorban sakit hati? Mana yang lebih baik? Berarti di dalam kasus itu yang bisa diperbaiki adalah diri istri sendiri. Dia tidak bisa mengubah sang suami. Oh ya, kita yang harus menyelaraskan antara harapan dan kenyataan. Oh, kenyataannya tidak sesuai dengan kriteria dulu. Ternyata kenyataannya suami saya malas gitu. Ya, sudah terima aja gitu. Nggak bisa diubah. Ya, belajarlah untuk menyelesaikan. Makanya seperti tadi, belajarlah untuk konseling atau apa yang harus dilakukan. Jadi jangan kemudian ganti suami karena menikah itu bukan seperti orang beli sandal jepit. Karena sudah menikah mau bagaimana lagi ya kan? Kalau orang beli sandal jepit itu bisa beli tidak cocok tukar, beli lagi tidak cocok tukar. Itu beli sandal jepit. Menikah tidak bisa. Menikah itu seperti orang beli tiket satu kali jalan. Sekali jalan Anda harus menjalani apapun yang terjadi. Resiko. Makanya kalau pacaran itu benar-benar dimanfaatkan untuk saling mengenal, saling memahami, saling mengeksplor, dan setelah itu mau seleksi atau tidak terserah. Jangan terlalu cepat. Ya, oke Pak, ini sudah
kayaknya udah waktunya kita undur diri. Tapi gimana kalau saya minta Bapak berdoa untuk saudara kita nih, Bapak Hotma sama Ibu Desire? Iya sih, saya berdoa supaya Pak Hotman dan Ibu Pak Hotma dengan Ibu Desire bisa segera rujuk, dan beginilah, rendah hati. Ya, saya mau mengutip Filipi 2 ayat 2, mengapa ada pertengkaran? Karena ada kepentingan diri sendiri dan kesombongan. Dua ini. Maka rahasianya untuk bisa selesai adalah rendahkan hatimu seperti Kristus merendahkan hati. Di mana ada kesombongan, di sana ada persoalan. Dengar, kesombongan itu yang menghancurkan. Maka ketika suami atau istri masih mengizinkan kesombongan, pernikahan sedang dalam bahaya. Oke, kita berdoa buat Bapak Hotma. Ya Tuhan, tolong Pak Hotma dengan Ibu Desire yang menghadapi persoalan pernikahan, agar kiranya Roh Kudus berbicara. Kami tahu mereka semua sudah tahu kebenaran, mendengar kebenaran, tetapi kadang-kadang hati kami dikeraskan sehingga tidak mau menjalankan kebenaran. Kami berdoa agar hari ini kami mengirimkan doa syafaat ini supaya Roh Tuhan bekerja dalam kehidupan pernikahan mereka. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai jumpa di episode sekolah pernikahan berikutnya dengan case study yang berbeda. God bless you. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda semuanya.